Hi there, it's been a while, but welcome back to today's class. Alright, so today we're gonna learn how to do the introduction. But first, we're going to talk about some questions and answers related to basic information that we commonly share with other people. Alright, here we go. Hai semua, sebelum lanjut, yuk bantu support YouTube channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Thank you. Hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel People Nura Merah. Yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu ya. Oke, so hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri. Oke, cara memperkenalkan diri termasuk ke dalam materi yang sangat mendasar ya. Dan kita juga akan mempelajari questions juga answers, pertanyaan dan juga jawaban yang paling sering kita dengar ketika menanyakan tentang informasi dasar tentang seseorang. Okay, so here we go. We've got 5 questions. Number 1, let's get started. What's your name? What's your name? What's is a short form of what is. Jadi bentuk pendeknya atau singkatan dari what is itu kita bisa bilang what's. Dengan syarat we need to put an apostrophe here, ya, menggunakan apostrophe. What's your name? What's your name? And there are 2 ways we can use to answer this question. My name's or I'm. My name's ini juga singkatan dari my name is. Kemudian I'm juga sama. I am, dari I am. We make it short menjadi I'm. Okay, what's your name? My name's People. My name's People Nura Merah. Or, what's your name? I'm People Nura Merah. Dan kita bisa menambahkan sedikit informasi tambahan. Let's say, I'm People Nura Merah, but you may call me People. Something like that. Okay, super easy, right? Now let's go on to the second question. Where are you from? Now this question is asking about our origin. Asal kita dari mana? Misalnya kita sedang berteman atau mengobrol dengan yang bukan dari Indonesia. Kita bisa sampaikan negara kita. I'm from Indonesia. I am. We can make it short. I'm from Indonesia. Tetapi ketika kenalan kita, orang yang kita ajak ngobrol sama-sama orang Indonesia, mungkin kita bisa ngasih tahu asal dari kota besar kita atau kampung halaman kita. Misalnya, I'm from Sukabumi. I'm from Sukabumi. Atau I'm from West Java, yang lebih luas lagi, Jawa Barat. Karena mungkin teman kita yang sedang kita ajak ngobrol itu dari pulau yang lain misalnya, atau dari luar pulau Jawa gitu ya. So kita bisa sebutkan I'm from West Java. Seperti itu. Alright, now the next one is number 3. What's your address? Now what's your address? And then where do you live? Sebetulnya sama-sama menanyakan di mana sih area tempat tinggal kita. Cuma yang membedakan adalah what's your address. Di sini biasanya kita gunakan untuk menanyakan alamat lengkap. So we don't say where is your address. Kalau where is your address, that's what's common in bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menanyakan alamat itu di mana alamatnya. Nah, tetapi di sini kita tidak menggunakan where in English, tetapi what. What is your address? Kan kalau dalam bahasa Indonesia juga namamu siapa? Kita nggak bilang who is your name in English, but what is your name? Karena yang ditanyakannya tentang kata benda. So, what is your address? Alamatmu di mana? Now, we commonly say it's at number 1 on Bandung Street, let's say, and then in Indonesia, misalnya. Nah, banyak banget yang sering nanya, Miss, aku bingung gimana sih cara menggunakan in, at, kemudian on ketika kita mau mengutarakan alamat. Karena itu confusing. Oke, sebetulnya dalam menggunakan at, kemudian on, kemudian juga in,
tidak ada rule yang baku, rules yang baku yang mengatakan oke, kalau alamat dengan jalan itu harus pakai at, kemudian harus pakai on. No, karena gini, English itu is spoken in some parts of the world. Jadi ada yang di US, ada juga yang di UK, dan di tempat lainnya bahasa Inggris. Dan bahasa itu kan erat kaitannya dengan art dan juga dengan culture. Nah, biasanya culture dari setiap orang yang tinggal di suatu tempat, misalnya kalau di Inggris itu menggunakan at yang common ketika mau mengutarakan jalan. Misalnya jalan Malioboro 1, berarti it's at Malioboro 1 Street gitu. Tetapi di US, let's say di Amerika, itu yang common itu menggunakan in. Jadi memang tidak ada bahasan atau rule yang baku untuk menggunakan apakah ini at atau in untuk jalan. Tetapi kalau untuk pemahaman at, on, in ini, yang pasti kita menggunakan at di sini untuk di alamat yang lebih spesifik. Yang paling spesifiknya apa? Kalau misalnya ada nomor rumahnya, we can use at. At number 1. Kemudian kita kasih jalan, baru kita menggunakan on, yang wider, yang lebih bigger area-nya, area yang lebih besarnya lagi, on Malioboro Street misalnya. Number 1, it's at number 1 on Malioboro Street in Surabaya, in Yogyakarta, in Bandung. Jadi in di situ untuk area yang lebih besarnya lagi, gitu ya. Jadi ketika yang sangat spesifik kita menggunakan at, kemudian disusul dengan on dan in. Atau kalau misalnya Miss nggak ngasih tahu nomor rumahnya, gimana? Ya udah, kita bisa langsung pakai at bla 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 street, at Malioboro Street in Yogyakarta, seperti itu. Oke? Dan ada question yang sama sebetulnya menanyakan di mana sih tinggal. Tetapi where do you live di sini tidak menanyakan alamat lengkapnya, cuma menanyakan kamu tinggal di mana, where do you live, tinggal di mana. Ya, kita cuma bilang biasanya I live in Bandung. That's it gitu, sampai situ doang. Nah, tetapi ketika menanyakan alamat lengkap, kita menggunakan questionnya ini. What's your address? Ya, ketika menanyakan hanya tinggal di mana, where do you live? Oh, I live in Bandung. Seperti itu. Alright, the next one is number 4. What do you do? What do you do? This one is asking about what your job is. Menanyakan pekerjaan kita apa. What do you do? Okay, what do you do? I'm an English instructor. I'm an English instructor. Jadi tidak menanyakan what do you do itu tidak menanyakan kamu sedang ngapain, bukan what are you doing ya, berbeda. What do you do itu menanyakan what your job is, apa sih pekerjaan kamu. Terus kenapa Miss nggak nanyanya pakai what's your job? That's not common. Jadi that's not common. Tidak biasa digunakan oleh native speakers. Jadi native speakers itu kayaknya nggak pernah gitu nanyain what's your job. Tetapi ketika menanyakan pekerjaan kita itu apa, what do you do? Kamu kegiatannya ngapain, aktivitasnya ngapain, what do you do? Berarti kan profesinya apa gitu. Nah, questionnya what do you do? What do you do? Oh, I'm an English instructor. Okay. Kemudian the last question, how old are you? Nah, ini menanyakan age atau usia kita. How old are you? I'm 17 years old. I'm 17 years old. Let's say, for example, I am 17 years old. Okay, I'm 17 years old. But this question is not common among native speakers. Lagi-lagi, pertanyaan yang kelima ini memang tidak lumrah atau tidak biasa ditanyakan oleh native speaker. Native speaker itu apa, Miss? Native speaker itu mereka yang memang bahasanya bahasa Inggris gitu. Nah, tidak common. Bahkan ketika kita menanyakan tentang how old are you, berapa usiamu, that can be considered impolite or rude. Bisa dikategorikan tidak sopan atau bahkan kasar ketika kita menanyakan berapa usiamu. Karena how old are you di sini common, what's common in Indonesia. Mungkin kalau di negara kita, di Indonesia, menanyakan usia itu hal yang common, hal yang biasa.
tetapi tidak untuk native speakers. So, jangan sekali-kali menanyakan this question pada native speaker. In case, kecuali ya, you are that close. I mean, you are their best friends. Biasanya kalau udah deket banget, udah kenal deket, sahabat banget, baru bisa menanyakan usia gitu. Tetapi kalau baru aja ketemu kita nanya, how old are you? Nah itu bisa dikategorikan kasar atau nggak sopan banget gitu ya. Nah, how old are you ini biasanya what's common hanya di negara kita, di Indonesia. Biasanya itu hal yang biasa ditanyakan, usianya berapa gitu. Tetapi tidak untuk English native speakers ya. Kalaupun memang misalnya harus tahu, para English native speakers itu pasti akan menggunakan polite expression, super polite expressions. Misalnya, may I know how old you are? Boleh tahu nggak berapa usiamu? Gitu. Would you mind telling me how old you are? Keberatan nggak kalau ngasih tahu berapa usiamu? Dan biasanya memang sekali lagi, kalaupun ada yang menanyakan usia, misalkan native itu memang kebutuhan misalkan untuk mengisi data atau memang orang-orangnya sudah dekat sahabat gitu. Nah baru kita menanyakan question yang number 5 ini. How old are you? I'm 17 years old. Oke, kalau misalnya how old is your baby? How old is your daughter? Kalau dia belum tahunan berarti kita menggunakan misalnya 17 months old. Karena sering banget ada yang bilang my baby is 17 months years old. Jadi ada years juga gitu. Kalau months, kalau dia usianya bulanan ya udah nggak perlu lagi pakai years. Atau kan YO itu stands for years old. Banyak yang belum tahu nih. Y and O itu stands for years old. Jadi biasanya bilang 17 months yo. Nah, yo di sini kan years old, itu juga salah. Harusnya nggak ada years-nya. My baby is 17 months old. My cat is 3 weeks old. 3 minggu usianya. Jadi nggak perlu pakai years lagi, ya. Alright, so those are the basic questions or the common questions and answers we commonly hear, ya. Okay, now we're going to learn how to do the introduction. Well, everybody, actually there are so many ways, ada banyak cara sekali, banyak expressions, ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita mau memperkenalkan diri. Tapi hari ini kita akan mempelajari 2 expression saja yang paling common sering kita gunakan, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting kita bisa. Oke, nah yang pertama, expression yang pertama, mungkin kita sedang memperkenalkan diri di tengah-tengah sebuah presentasi, nah dan belum kenal. So kita bisa memulainya seperti ini. Hi everyone, it's nice to meet you all here. Senang bertemu kalian. It's nice to meet you. Ketika kita baru pertama kali bertemu, kita menggunakan meet. Tetapi ketika kita sudah mengenal orang yang kita ajak bicara, maka kita bisa menggunakan kata see. It's nice to see you. Tetapi kalau pertama kali ketemu, it's nice to meet you. Gitu ya. Hi everyone, it's nice to meet you all here. First, I would like to introduce myself. First, I would like to introduce myself. Atau kita bisa singkat I would menjadi I'd. I and then apostrophe D. I apostrophe D. I'd like to introduce myself. Baru kita mulai. Okay, atau we can use the second expression. This one is yang paling common kayaknya ya. Hi everyone, it's nice to meet you all here. First of all, let me introduce myself. Let me first introduce myself. Itu juga paling sering kita dengar ketika dalam acara formal, dalam memperkenalkan diri mereka, ya. Let me first introduce myself. Kemudian kita baru bisa mulai. Boleh my names atau I am. My name's Pipo Nuramira. You may call me Pipo. And kita bisa lanjutkan dengan origin kita. I'm from Indonesia. Or
ketika audiensnya sama-sama orang Indonesia, ya itu tadi kita bisa kasih tahu dari mana asal kampung halaman kita atau kota besar kita. I'm from Bandung misalnya. Dan kita bisa skip ya, apalagi kalau dalam sebuah presentasi kita nggak perlu ngasih tahu di mana kita tinggal, apalagi alamat kita. Kalau memang perlu ya mangga boleh. Let's say I live in Taman Sari, I live in Sangkuriang, I live in where gitu ya. Kemudian what do you do? I'm a student, I'm an English teacher, I'm a doctor, I'm an athlete, I'm an actor. Jadi di sini apa pekerjaan kalian? Kalau kalian masih siswa boleh menggunakan I am a student. Kalau mahasiswa gimana? Boleh kita tambahkan lebih spesifik informasinya dengan I am a university student. Atau kalau misalkan yang anak sekolah, misalnya gimana kalau mau ngasih tahu aku kelas 3 nih, kelas 3 SMA. Nah, bisa kita bilang I am, oh my god, a third grader. Oke, grade itu kelasnya, tetapi grader, this one refers to the student, ke orangnya, ke studentnya. I am a third grader, aku kelas 3 atau aku anak kelas 3. I am a third grader, let's say SMA of high school. I am a third grader of high school. Kita bisa tambah lagi informasinya dengan of high school. Kalau SMP, kalau di kita biasanya junior high school. I am a first grader kelas 1, a second grader kelas 2, a third grader kelas 3. Kalau SD ada fourth grader, fifth grader, and sixth grader. Ya, baru kesananya kita bisa menggunakan of sekolah jenjang mana. Apakah elementary, junior high school, or even senior high school. Oke, itu kemudian kita kasih tahu kalau perlu usia kita berapa. Kalau enggak, kayaknya kalau dalam acara formal kita nggak perlu ngasih tahu berapa usia kita. So yeah, that's it. Cara memperkenalkan diri yang paling mudah. Nah, materi ini sebetulnya disiapkan untuk para students out there, students dari primary atau secondary schools, dari mulai SD, SMP, dan SMA, bisa banget menggunakan these expressions to answer the question and to ask for the basic information about someone. Yeah, okay everyone. So again, the best way to be able to speak English is to make a habit to speak the language. Kalau kita pengen bisa ngomong bahasa Inggris, satu-satunya cara yang paling ampuh ya dengan mempraktikannya, dengan berbicara bahasa Inggris. No matter how bad your, let's say, accent is, atau how many errors you make, gak apa-apa, lanjutin aja. Kan kita namanya belajar, ya. Okay everyone, so hopefully you found it helpful. Thank you so much for watching and see you in another video. Bye. Assalamualaikum.